Deco dikabarkan sudah tiba di London untuk melakukan pertemuan penting dengan agen striker Chelsea Joao Pedro. Pelatih Aston Villa Unai Emery dikabarkan siap bergerak serius untuk membawa Rashford kembali ke Premier League. Barcelona akhirnya mulai menyusun strategi untuk mempertahankan Marcus Rashford musim depan. Christensen kini semakin dekat untuk tetap bertahan bersama Blaugrana musim depan. UEFA resmi menjatuhkan denda sebesar €22.500 kepada Barcelona akibat insiden dalam laga Liga Champions. Semua itu terangkum dalam edisi Barca Corner Update per hari ini. Kalau kamu ngaku fans Barca, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info seputar FC Barcelona berikutnya. Barcelona mulai tancap gas di bursa transfer musim panas. Direktur olahraga Barcelona Deco dikabarkan sudah tiba di London untuk melakukan pertemuan penting dengan agen striker Chelsea Joao Pedro. Menurut laporan Mundo Deportivo, Barcelona kini serius menjadikan Joao Pedro sebagai target utama untuk memperkuat lini depan musim depan. Sebelumnya, Blaugrana memang mengincar Julian Alvarez, namun proses negosiasi yang rumit ditambah persaingan dari PSG membuat Barca mulai mengalihkan fokus ke penyerang asal Brazil tersebut. Joao Pedro sendiri tampil cukup impresif bersama Chelsea musim ini. Striker 24 tahun itu berhasil mencetak banyak gol dan dinilai cocok dengan gaya permainan Barcelona. Deco disebut sangat menyukai profil Joao Pedro karena memiliki kecepatan, teknik bagus, dan fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini depan. Tak hanya itu, sang pemain kabarnya juga tertarik untuk bergabung dengan Barcelona, terutama jika Chelsea gagal mengamankan tiket Liga Champions musim depan. Meski begitu, transfer ini dipastikan tidak akan mudah. Chelsea disebut tidak ingin melepas Joao Pedro dengan harga murah. Klub asal London itu kabarnya mematok harga yang sangat tinggi untuk striker Brazil tersebut. Selain masalah harga transfer, Barcelona juga masih harus menyesuaikan kondisi finansial mereka agar tetap sesuai aturan Financial Fair Play La Liga. Kini menarik ditunggu, apakah Deco berhasil membawa Joao Pedro ke Camp Nou musim depan, ataukah Chelsea tetap mempertahankan striker andalannya? Masa depan Marcus Rashford di Barcelona mulai memanas. Menurut laporan terbaru dari Mundo Deportivo, pelatih Aston Villa Unai Emery dikabarkan siap bergerak serius untuk membawa Rashford kembali ke Premier League. Situasi ini tentu menjadi ancaman bagi Barcelona yang sebenarnya ingin mempertahankan winger asal Inggris tersebut setelah tampil impresif musim ini. Sejak dipinjam dari Manchester United, Rashford sukses menjadi salah satu pemain penting di skuad Hansi Flick. Bahkan, ia baru saja mencetak gol spektakuler dalam laga El Clasico yang membantu Barcelona mengunci gelar La Liga musim ini. Tak hanya produktif, Rashford juga disebut sangat nyaman bermain di Barcelona dan beberapa kali memberi sinyal ingin bertahan lebih lama di Camp Nou. Namun, di sisi lain, Aston Villa ternyata belum menyerah. Unai Emery dikabarkan sangat menyukai Rashford sejak sang pemain sempat tampil bersama Villa sebelumnya. Kini, pelatih asal Spanyol itu siap mendorong klubnya untuk mengajukan penawaran serius kepada Manchester United. Jika Aston Villa datang dengan tawaran besar, peluang Barcelona mempertahankan Rashford bisa menjadi semakin sulit. Kini, semuanya bergantung pada keputusan Manchester United, kekuatan finansial Barcelona, dan tentu saja pilihan Marcus Rashford sendiri. Akankah Rashford tetap bertahan di Camp Nou atau justru kembali ke Premier League bersama Aston Villa racikan Unai Emery? Seiring ketertarikan Unai Emery pada Rashford, Barcelona akhirnya mulai menyusun strategi untuk mempertahankannya musim depan. Menurut laporan terbaru dari Mundo Deportivo, klub Katalan itu sudah menyiapkan formula khusus agar Rashford bisa tetap bertahan di Camp Nou. Seperti diketahui, Rashford tampil sangat impresif sejak dipinjam dari Manchester United musim ini.
Penyerang asal Inggris tersebut sukses menjadi salah satu pemain penting di era Hansi Flick dengan kontribusi gol dan assist yang terus meningkat. Bahkan, Rashford ikut membawa Barcelona meraih gelar La Liga musim ini. Tak heran, Barcelona kini ingin mempermanenkan status sang pemain. Namun, masalah terbesar tetap ada pada kondisi finansial klub dan aturan financial fair play La Liga. Barcelona sebenarnya memiliki opsi pembelian sekitar 30 juta euro dari Manchester United. Tetapi pihak klub dikabarkan sedang mencari cara agar pembayaran bisa dilakukan secara lebih ringan dan bertahap. Selain itu, Rashford sendiri disebut siap membantu Barcelona demi memperlancar transfer ini. Laporan dari Mundo Deportivo menyebut, sang pemain rela menurunkan tuntutan gaji agar bisa tetap bermain bersama Blaugrana musim depan. Keinginan Rashford untuk bertahan memang sangat besar. Ia merasa cocok dengan gaya bermain Barcelona dan nyaman bekerja di bawah asuhan Hansi Flick. Bahkan, Rashford disebut hanya memprioritaskan Barcelona untuk masa depannya. Di sisi lain, Hansi Flick juga dikabarkan puas dengan kontribusi Rashford karena sang pemain mampu bermain di beberapa posisi lini depan. Meski begitu, Barcelona tetap harus bergerak cepat. Pasalnya, Aston Villa dan beberapa klub Premier League lain masih terus memantau situasi Rashford bersama Manchester United. Kini menarik ditunggu, apakah Barcelona berhasil menemukan formula yang tepat untuk mempertahankan Marcus Rashford? Atau justru sang pemain akan kembali ke Premier League musim depan? Masa depan Andreas Christensen di Barcelona mulai menemui titik terang. Menurut laporan terbaru dari Mundo Deportivo, bek asal Denmark tersebut kini semakin dekat untuk tetap bertahan bersama Blaugrana musim depan. Sebelumnya situasi Christensen memang sempat penuh tanda tanya. Kontrak sang pemain akan habis pada Juni 2026 dan beberapa minggu lalu ia dikabarkan menolak tawaran perpanjangan pertama dari Barcelona karena adanya pemotongan gaji. Namun kini situasinya mulai berubah. Laporan terbaru menyebutkan bahwa hubungan kedua pihak mulai membaik dan negosiasi berjalan ke arah yang lebih positif. Christensen disebut melihat peluang bertahan di Camp Nou semakin besar. Barcelona sendiri masih menganggap Christensen sebagai pemain penting di lini belakang. Meski musim ini cukup sering diganggu cedera, kualitas dan fleksibilitas sang pemain tetap mendapat apresiasi dari staf pelatih Hansi Flick. Christensen bahkan bisa dimainkan sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan saat dibutuhkan. Belum lama ini, Christensen juga sudah kembali masuk skuad Barcelona setelah menjalani pemulihan cedera cukup panjang. Kembalinya bek Denmark itu menjadi tambahan penting bagi Barcelona yang ingin menjaga kedalaman skuad musim depan. Di sisi lain, Barcelona memang masih harus berhati-hati dalam urusan kontrak pemain karena kondisi finansial klub dan aturan finansial fair play La Liga. Karena itu, proses negosiasi Christensen kemungkinan akan tetap menyesuaikan struktur gaji baru yang diterapkan klub. Kini menarik ditunggu, apakah Andreas Christensen benar-benar akan memperpanjang masa baktinya di Barcelona atau justru ada kejutan transfer di musim panas nanti? Menurut laporan Mundo Deportivo, UEFA resmi menjatuhkan denda sebesar 22.500 euro kepada Barcelona akibat insiden dalam laga Liga Champions melawan Atletico Madrid. Jika dirupiahkan, jumlah tersebut mencapai sekitar 400 juta rupiah. Denda ini berasal dari dua pelanggaran berbeda yang terjadi saat leg kedua perempat final Liga Champions di Stadion Metropolitano pada 14 April lalu. Pelanggaran terbesar datang karena keterlambatan pemain Barcelona memasuki lapangan pada awal babak kedua. UEFA memberikan denda sebesar 20.000 euro untuk pelanggaran yang dikenal dengan istilah late kick-off. UEFA memang dikenal sangat ketat soal keterlambatan pertandingan karena berkaitan langsung dengan jadwal siaran televisi dan regulasi kompetisi Eropa. Sementara itu, tambahan denda sebesar 2.500 euro diberikan karena adanya penyalaan kembang api di area pendukung Barcelona selama pertandingan berlangsung.
Meski jumlah dendanya tidak terlalu besar untuk ukuran klub seperti Barcelona, hukuman ini tetap menjadi perhatian karena datang di tengah situasi finansial klub yang masih belum sepenuhnya stabil. Apalagi, Barcelona saat ini juga sedang fokus menata anggaran demi aktivitas transfer musim panas dan penyesuaian aturan financial fair play. Ironisnya, dalam pertandingan tersebut Barcelona sebenarnya berhasil menang 2-1 atas Atletico Madrid. Namun, hasil itu tetap tidak cukup untuk membawa mereka lolos ke semifinal Liga Champions setelah kalah agregat dari wakil Spanyol tersebut. Kini, Barcelona diharapkan bisa lebih disiplin agar terhindar dari sanksi tambahan UEFA di musim depan. Menurut kalian, apakah hukuman UEFA kepada Barcelona ini terlalu berlebihan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk update terbaru Barcelona setiap hari.